Nah, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan materi manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama adalah siswa mampu memahami manajemen pergudangan. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi manajemen pergudangan. Nah, dan yang terakhir adalah siswa mampu memahami tipe dan juga jenis pergudangan. Nah, adik-adik, untuk submaterinya adalah pengertian manajemen pergudangan. Yang kedua, fungsi manajemen pergudangan. Dan yang terakhir adalah tipe dan jenis gudang. Langsung saja Ibu akan memberikan sebuah pengertian mengenai manajemen pergudangan. Nah, manajemen pergudangan merupakan segala sistem yang berkaitan dengan aktivitas penyimpanan barang sementara. Nah, antara lain aktivitas tersebut adalah proses masuk atau keluarnya suatu barang yang akan diproduksikan atau disebarluaskan. Nah, selain pengertian manajemen pergudangan, adapun fungsi manajemen pergudangan. Yang pertama adalah manajemen pergudangan mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan sangat cepat. Hal ini dapat mengefisiensikan waktu dalam proses pengiriman ataupun penerimaan barang. Nah, yang kedua ada menentukan lokasi dan ketersediaan stok secara otomatis. Nah, ketika suatu manajemen pergudangan ini dikelola dengan baik, maka sistem manajemen di dalam pergudangan tersebut mampu mengetahui stok barang, sehingga stok barang secara cepat dapat terisi ketika stok barang yang ada di gudang tersebut habis atau sold. Nah, dan yang terakhir itu ada menentukan tingkat persediaan dan melakukan pembelian dengan cepat. Nah, seperti yang telah Ibu katakan, ketika fungsi manajemen pergudangan mampu dilakukan secara maksimal, maka mereka dapat mengetahui ketika barang ketersediaan tersebut habis. Mereka bisa dengan cepat untuk membeli lagi, sehingga dalam proses produksinya atau pengedaran barang tidak mengalami keterlambatan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipe dan jenis gudang. Yang pertama ada gudang pribadi, yang kedua ada gudang publik atau umum, yang ketiga ada gudang otomatis, yang keempat ada gudang distribution center, dan yang terakhir ada climate controlled warehouse. Nah, adik-adik, kira-kira menurut kalian apakah yang dimaksud dengan gudang pribadi atau gudang swasta? Nah, gudang pribadi adalah gudang yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemasok serta pengecer. Nah, hal ini dipergunakan dalam kegiatan distribusi. Jadi pemiliknya ini adalah orang itu sendiri. Nah, berbeda halnya dengan gudang publik atau umum. Gudang publik atau umum adalah ruang yang dapat disewakan untuk mengatasi kebutuhan distribusi dalam jangka pendek. Nah, pengelolaan gudang publik ini merupakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini menyewakan gudangnya. Jadi pengelolaan ini memang dari pihak ketiga, namun yang mempergunakan gudang ini adalah orang lain. Berbeda halnya dengan gudang pribadi atau gudang swasta. Dalam kegiatan distribusi, gudang tersebut dipergunakan secara langsung oleh pemilik gudang. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya ada gudang otomatis. Nah, dengan kemajuan zaman saat ini sudah banyak tersedia gudang yang memiliki fungsi secara otomatis. Contohnya seperti kemampuan penggunaan conveyor belt untuk mengangkut suatu barang, sehingga dalam gudang tersebut tidak diperlukan banyak tenaga untuk mengangkut barang. Hal ini mampu mengefisiensikan dalam pengeluaran untuk menggaji para pegawai. Selain itu, barcode juga sudah dipergunakan untuk mengaplikasikan RFID pada setiap pintu masuk ataupun keluar, sehingga gudang-gudang sudah tidak takut
akan terjadinya pembobolan ataupun kecurangan dalam proses packing barang. Nah, untuk selanjutnya ada Climate Control Warehouse. Climate Control Warehouse ini merupakan gudang yang menangani berbagai jenis produk dengan penanganan khusus. Contohnya itu seperti penggunaan freezer untuk menyimpan produk beku. Nah, contoh nyatanya itu adalah gudang sosis, seperti itu. Gudang itu merupakan gudang dengan penanganan terkhusus untuk menyimpan produk-produk beku. Jadi, jika kalian ingin membangun sebuah bisnis, kalian bisa menggunakan Climate Control Warehouse untuk menyimpan beberapa barang yang kalian akan distribusikan, tapi barang tersebut bersifat barang yang memang benar-benar harus mendapatkan penanganan khusus. Seperti itu ya, semoga bisa dimengerti. Adik-adik, untuk yang terakhir ada Distribution Center. Jenis gudang ini berfungsi sebagai titik pertemuan dalam sistem distribusi pada produk yang diterima dari berbagai pemasok untuk dikirimkan ke banyak orang. Seperti itu. Nah, untuk contohnya itu seperti proses pengiriman oleh jasa JNT atau JNT. JNE atau JNT itu atau Ninja Express dan lain sebagainya, biasanya mereka itu kan menerima produk dari pemasok. Nah, contohnya ini adalah aplikasi Shopee atau lain sebagainya. Nanti Shopee tersebut akan mengirimkan barangnya ke JNE atau JNT terdekat dengan pelanggan untuk dikirimkan lagi ke pelanggan, seperti itu. Jadi di sini distribusi center yang dimaksud itu adalah JNE dan JNT, tempat diterimanya produk dari berbagai pemasok untuk dikirimkan ke pelanggan-pelanggannya. Nah, adik-adik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengadakan kuis untuk kalian. Silakan perhatikan link yang Ibu sebarkan dan tolong dikerjakan kuisnya. Sebelum diadakan kuis juga Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Jika kalian masih belum mengerti mengenai apa yang Ibu sampaikan dalam slide PowerPoint ini, kalian bisa menanyakan langsung di grup, akan Ibu tanggapi.